Rasulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita memasuki bulan Rajab, di mana banyak saudara-saudara kita merayakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita yang tidak merayakan peristiwa itu, tapi juga perlu tahu peristiwa penting yang terjadi pada malam Isra dan Mi'raj. Maka hari ini saya akan menyampaikan tafsir surat Al-Isra ayat 1. Ini terkenal, banyak bapak-bapak yang hafal firman Allah, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Coba kita oncei ayat ini per kata. Baik. Subhana, maha suci Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj diawali dengan kata subhana, maha suci Allah. Sekarang kapan kita disyariatkan mengucapkan subhanallah? Satu, subhanallah bisa dibaca ketika bapak-bapak ditanya dan ternyata tidak bisa menjawab. Kalau kita kan biasanya ngapunten, kula boten ngertos. Nah, mulai hari ini coba ditambah subhanallah. Maaf saya tidak tahu, ngapunten. Dari mana firman Allah ketika malaikat ditanya oleh Allah satu persatu pertanyaan, semuanya tidak bisa dijawab, maka malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu untuk menjawab pertanyaan engkau. Berarti subhanallah diucapkan ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari orang lain. Dua, subhanallah, kalau bapak mendengar kata-kata jorok, kata-kata kasar, kata-kata tidak bagus, misalnya Handullah ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, kaifa asbahta ya Handullah, bagaimana kabarmu pagi ini wahai Handullah? Asbaha munafikon atau nafaqo Handullah, pagi ini Handullah munafik, dia mencaci maki dirinya sendiri, padahal la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi, jangan sekali-kali kalian menjelek-jelekan dirinya sendiri. Mendengar Handullah memvonis dirinya sendiri dengan munafik, subhanallah madza qulta, maha suci Allah, kamu ngomong apa? Jadi kalau ada kata-kata saru, kata-kata kasar, kata-kata tidak bagus, kita komentari dengan subhanallah. Kemudian subhanallah dibaca bapak-bapak ketika sedang menegur imam, karena at-tasbihu lirrijali wa tasfiku linnisa. Bacaan tasbih itu diucapkan laki-laki, ketika imam salah bertepuk tangan itu khusus bagi wanita. Kemudian subhanallah juga dibaca
ketika melihat perbuatan syirik. Karena beberapa kali Allah berfirman, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Melihat masih ada ibu-ibu menyiram bunga di perempatan jalan sebelum matahari terbit, maha suci Allah, subhanallah. Melihat 7 sapi hidup-hidup ditenggelamkan di pusat sumber Lapindo sebagai sesajen, subhanallah, itu perbuatan syirik. Nah, kemudian subhanallah juga dibaca ketika jalan sedang menurun. Allahu Akbar menanjak, menurun, subhanallah. Ini juga berlaku ketika pesawat sedang landing, berlaku ketika turun dari gunung, berlaku ketika Bapak turun dari lift 30 menuju lift 1. Ini juga berlaku ketika kita turun dari pohon kelapa, subhanallah, 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 sampai bawah. Kemudian subhanallah juga dibaca sebagai bagian zikir ba'da sholat. Nah, ini caranya ada 3. Cara pertama ini normal, subhanallah, 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 selesaikan sampai 33. Alhamdulillah, 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 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33. Atau sesekali divariasi, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, sampai 33. Sementara kalau sedang repot, subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11, digabung jadi 33. Jadi yang sedang repot-repot, subhanallah ambil 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Baik, subhana selesai, subhanalladzi, maha suci Allah. Nah, berarti dari sini subhanallah juga dibaca ketika melihat peristiwa besar. Mosok ada orang bisa berjalan dari Mekah, Palestina, naik ke langit ke Mekah cukup 1 malam. Peristiwa besar, hebat, menakjubkan, bisa kita ucapkan subhanallah. Baik. Nah, kemudian kata kedua, alladzi asra. Kenapa subhanallah? Karena Allah telah mengisrokan. Nah, dari sini kalau ada yang maido, kok Rasulullah bisa mengadakan perjalanan sejauh itu cukup 1 malam? Jawabannya, Rasulullah tidak berjalan, tapi Rasulullah diperjalankan, asra. Jadi kalau Allah yang telah mengisrokan, memperjalankan, singkat pun masuk akal. Seperti semut nyangkut di kerah ketika saya berada di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu naik pesawat, 2 jam kemudian semut sudah ada di balik papan. Kenapa? Diterbangkan, diperjalankan oleh pesawat. Jadi cepatnya semut cuma 2 jam dari Jakarta menuju Balikpapan karena diperjalankan. Baik, asro. Kata ketiga, siapa yang diisrokan? Bi abdihi, hambanya. Beberapa kali Allah menyebut Rasulullah dengan abdun. Yang paling terkenal mungkin bapak-bapak banyak yang hafal, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Kalau kalian masih ragu
dengan Al-Quran yang kami turunkan. Siapa? Ala abdina, kepada hamba kami. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena abdun ini, maka kalau Anda bertanya, Khidir itu nabi atau orang biasa? Karena dalam surat Al-Kahfi Allah tidak menyebut Khidir dengan nabi atau rasul, tapi fawajada abadan min ibadina. Kedua orang itu, yaitu Musa dan muridnya, bertemu dengan siapa? Abdan, seorang hamba. Akhirnya para ulama menyimpulkan, oh berarti Khidir itu nabi. Betul disebut dengan kata abdan, karena Rasulullah juga berkali-kali dalam Al-Quran disebut dengan kata abdun. Nah, ketika Rasulullah disebut dengan bi abdihi, hambanya, berarti Rasulullah seumur hidup harus mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Maka keliru kalau ada pengajian tasawuf, orang-orang sufi membagi keislaman seseorang menjadi tiga: satu syariat, dua ma'rifat, tiga hakikat. Syariat ini seperti bapak-bapak dan kita semuanya, sholat masih normal, saum masih seperti biasanya, itu orang yang tingkatan syariat. Kalau sudah tingkatan ma'rifat, tetap beribadah, tapi ibadahnya spesial. Maka ada kiai di Jawa Timur terkenal, sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu. Itu kalau manjing sholat, yang lainnya santri-santri pergi ke masjid, kiainya kadang-kadang masih duduk ngerokok. Santrinya pulang dari masjid tetap posisinya duduk. Kalau ada yang bertanya, loh Pak Kiai kok tidak sholat? Kiai kita sudah tingkatan ma'rifat, itu fisiknya saja kelihatan duduk ngerokok, padahal ruhnya sedang terbang ke Masjidil Haram. Di YouTube itu ada. Jadi pengakuan muridnya yang sering melihat Pak Kiai tidak sholat, karena Pak Kiai sudah tingkatan ma'rifat. Jadi nanti Bapak sholat zuhur sholat Jumat jam 12, Pak Kiai diajak sholat Jumat, mempersilahkan santrinya pergi ke masjid. Santrinya pulang dari sholat Jumat, Pak Kiai juga sudah sholat Jumat. Padahal jam 12 di Indonesia, di Mekah berarti baru jam 8. Nah, yang pernah umroh atau haji, adzan subuh di Mekah jam berapa? 5:30. 5:30 berarti 6:30 itu kira-kira baru saja selesai sholat subuh. Jam 8 tim tukang sapu sedang bersih-bersih ngepel masjid. Di daerah Jawa Tengah, maaf ini saya demi kode etik jurnalistik saya nggak nyebut namanya, ada kiai juga sudah tingkatan makrifat. Ada suami istri datang ke Pak Kiai ini, Pak Kiai, kami berdua siang-siang Ramadan begini baru saja mengadakan hubungan badan campur suami istri, nasib saum kami bagaimana? Karena sudah tingkatan makrifat, tidak baca dalil, tapi Pak Kiai ambil nasi, makan, selesai makan minum, begitu selesai si tamu diminta pulang. Otomatis si tamu bingung. Kita bertanya, apa hukumnya status orang yang saum sementara dia mengadakan hubungan badan suami istri? Kiai tidak menjawab, malah makan. Ketika ditanyakan kepada santri, nah itu cara jawab kiai yang sudah tingkatan makrifat. Oh maksudnya, nah sekarang
Kalau seorang makan minum di siang hari bulan Ramadan, saumnya batal tidak? Oh batal ya, seperti ibu bapak juga batal saumnya. Loh Pak Kiai kok makan? Itu sudah cara kiai yang sudah tingkatan makrifat. Kalau tingkatan syariat pasti akan menjawab sum syahraini mutatabi'aini, saumlah 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa hari raqabah, bebaskan budak. Kalau tidak bisa it'amu sittina miskina, memberi makan 60 fakir miskin. Itu tingkatan makrifat. Kalau sudah tingkatan hakikat, sudah melebur antara dirinya dengan Allah, sudah bebas tugas, tidak usah sholat, tidak usah saum, karena sudah hulul. Nah, kalau ada orang punya keyakinan ini, siapa yang sudah tingkatan hakikat sudah tidak perlu sholat lagi, maka Rasulullah sering disebut oleh Allah dengan abdun. Berarti Rasulullah tetap menghambakan diri sepanjang hidup beliau. Baik, kemudian kalimat berikutnya, kapan diisrokan? Lailan, pada waktu malam. Kenapa diisrokan pada waktu malam? Ternyata syariat Islam mengajarkan ada 2 waktu bagus bagi bapak-bapak untuk mengadakan perjalanan jauh. Satu, awal duha, pagi-pagi. Bagi yang mau mengadakan perjalanan jauh, kira-kira jam 6, kira-kira jam 7, berarti dapat keberkahan dari doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku yang di waktu pagi sudah mulai pergi untuk mengadakan safar. Alhamdulillah, bus Solo Bekasi dulu kan identik dengan bus malam. Sekarang bagi yang mau dari Bekasi ke Masaran, bus-bus sudah banyak yang berangkat jam 6, jam 7 pagi. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sementara cara kedua, alaikum biduljah fa innal ardo tutwa billail. Adakan perjalanan jauh di malam hari, karena di malam hari bumi oleh Allah dikerutkan. Berarti jarak kalau ditempuh siang hari 200 km, kalau ditempuh di malam hari tidak sampai kita tempuh 200 km, karena bumi dikerutkan. Berarti jaraknya lebih pendek. Jadi safar itu bagus diadakan di malam hari. Kata Syekh Muhammad Shaleh Utsaimin, ternyata unta, binatang sebagai kendaraan pada masa itu lebih semangat kalau diajak mengadakan perjalanan di malam hari dibanding di siang hari. Itu unta, tenaganya lebih hebat. Ternyata Toyota bapak-bapak kalau diajak berjalan di malam hari itu lebih bagus daripada di siang hari. Baik, perjalanan Rasulullah lailan, pada waktu malam. Nah, berjalannya dari mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau Bapak buka hadis, Rasulullah berangkat bukan dari masjid, tapi dari rumah Ummu Hani. Tapi kenapa ayat mengatakan dari Masjidil Haram? Jadi begini, kalau bapak-bapak ketemu ayat tertulis di situ Masjidil Haram, berarti maknanya seluruh tanah haram, bukan masjidnya saja. Seluruh tanah haram itu disebut dengan Masjidil Haram. Maka ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Hai orang yang beriman, orang musyrik itu najis. Karena najis, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Mulai tahun ini mereka tidak boleh masuk Masjidil Haram. Yang dipraktekkan apa? Tidak boleh masuk tanah haram.
Jadi bukan hanya masjid, tanah haram orang musyrik tidak boleh masuk. Maka kalau bapak haji atau umroh, hajilah, bapak sholatnya tidak pergi ke masjid, tapi di mana? Di hotel. Hotelnya mana? Aziziyah, Misfalah, Bahutmah, Ja'fariyah. Meskipun sholatnya di hotel, tidak pergi ke masjid, tetap mendapatkan kelipatan 100.000 rakaat. Jadi kalau disebut Masjidil Haram, seluruh tanah haram. Nah, di sini kita dapat informasi dari ulama Mekah. Apa bedanya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Nah, kelihatannya banyak yang belum tahu. Masjid Nabawi itu ada pagarnya. Masjid Nabawi halamannya ada pagarnya. Tapi kalau Masjidil Haram tidak ada pagar. Ternyata ini bukan tanpa maksud. Ini ada kesengajaan, ada tujuan. Kenapa ulama meminta Masjidil Haram halaman membentang, tidak usah ada pagar? Jawabannya apa? Supaya keberkahan 100.000 rakaat tidak hanya di masjid, tapi juga melebar ke halaman, juga melebar terus sampai seluruh tanah haram. Jadi bagi bapak-bapak yang sholat di hotel tetap mendapatkan kelipatan 100.000 rakaat. Baik, itulah Masjidil Haram. Jadi Rasulullah ternyata berangkatnya dari rumah Ummu Hani. Allah menyebut dari Masjidil Haram. Yang dituju mana? Masjidil Aqsa. Yang dituju adalah Masjidil Aqsa. Nah, disinilah perlu saya sampaikan, kalau ada nama yang sudah syar'i, nama itu tidak boleh diambil kemudian kita pakai. Maksudnya begini, bapak mau mendirikan masjid, terus mau diberi nama. Namanya apa pak? Ini saya beri nama Masjidil Haram. Itu nggak boleh. Karena Masjidil Haram itu sudah nama paten. Berarti yang di Klaten itu sebenarnya salah, Masjid Al-Aqsa. Ini dari mana ini? Jadi kalau memberikan penamaan, lihat itu nama sudah syar'i atau belum. Seperti Masjid Baitul Ma'mur itu tidak boleh. Kenapa? Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya malaikat tepat di atas Masjidil Haram. Tiap hari dimasukkan 70.000 malaikat untuk beribadah, untuk sholat, untuk tawaf. Setelah itu 70.000 diminta untuk keluar dan mereka tidak mungkin masuk lagi, dan akan dimasukkan malaikat terbaru 70.000. Itu setiap hari. Baitul Ma'mur itu adalah masjidnya malaikat di langit tepat di atas Masjidil Haram. Itu sudah paten. Tidak boleh mendirikan masjid namanya apa? Masjid Nabawi. Oh, nggak bisa. Itu sudah paten di sana. Baik, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi ini Masjidil Aqsa kami berkahi sekelilingnya. Kita buka tafsir, sekelilingnya apa maksudnya? Seluruh tanah yang ada di negeri Syam. Berarti yang ada keberkahan itu Masjidil Aqsa dan seluruh tanah yang ada di negeri Syam. Kalau disebut negeri Syam berarti Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania. Dulu nggak ada istilah Yordania, nggak ada istilah Palestina, yang ada negeri Syam. Begitu ada perang dunia
satu dua, akhirnya muncullah istilah Palestina, Yordania, Lebanon dan Suriah yang terpecah-pecah menjadi negara. Dulu satu kesatuan. Berarti negeri Syam adalah negeri yang dipenuhi dengan keberkahan. Pertanyaannya, apa keberkahannya? Satu, berkah karena mayoritas nabi dilahirkan di negeri Syam. Mungkin bapak-bapak masih ingat jumlah nabi berapa? Pernah saya sampaikan? Oh, mungkin saya sampaikan di Pilang, mungkin tidak di sini ya Pak ya, karena bapak-bapak tidak ada yang tahu. Atau mungkin saya pas menyampaikan bapak-bapak tidak hadir. Kira-kira berapa? 124.000 nabi itu total. Dari 124.000 nabi diperas, yang berhak menjadi rasul 313. Dari 313 diperas lagi, yang disebut-sebut di Al-Quran ada 25. Dari 25 itu nabi dari kalangan Arab itu cuma 2. Nabi Hud, 3, Hud, Salih dan Syuaib. Yang lainnya adalah orang yang lahir di negeri Syam. Ismail itu sebenarnya bukan Arab, bukan Arab asli. Jadi Arab itu kan ada 2, Arab aribah, Arab asli paten, betul-betul produk Arab. Itulah Nabi Hud dan Soleh yang hidup sekitar Yordania. Itu Nabi Hud dan Soleh. Kalau Ismail itu bukan orang Arab, tapi Arab musta'robah, Arab belasteran. Loh, kenapa Arab belasteran? Karena Ibrahim itu orang Babilonia, Irak, bukan Arab saat itu. Ibunya orang Kipti, Mesir. Jadi Hajar orang Mesir. Orang Irak nikah dengan orang Mesir, lahirlah orang namanya Ismail. Ismail bukan Arab. Nah, akhirnya Ismail menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Jurhum itu dari mana? Dari Yaman. Orang Yaman itu Arab asli. Berarti Ismail yang bukan Arab menikah dengan orang Arab asli. Lahirlah anak-anak keturunan termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Bapak pergi ke Mekah, ketemu orang-orang Arab, ketemu Imam Masjidil Haram, Syekh Sudes, Syekh Hudayfi, beliau-beliau bukan Arab paten. Orang Arab paten itu Yaman, Arab aribah. Nah, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah itu Arab musta'robah, Arab blasteran. Baik, jadi kembali ke tadi, kenapa negeri Syam itu berkah? Karena mayoritas nabi dilahirkan di negeri Syam. Yang kedua, karena negeri Syam itu negeri yang diinginkan oleh Nabi Musa untuk meninggal di negeri Syam. Nabi Musa pernah didatangi malaikat pencabut nyawa. Kamu siapa? Saya malaikat pencabut nyawa, untuk mencabut nyawamu. Falatomahu faqafa ainaihi. Malaikat ditampar oleh Nabi Musa sampai keluar matanya. Ada di Sahih Bukhari, Pak. Malaikat pun naik menghadap Allah. Arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, engkau utus aku untuk mencabut nyawa seorang hamba yang tidak ingin mati. Akhirnya Allah mengembalikan mata di tempatnya. Kemudian
temui Musa an yad'a yadahu ala mutni thaur, supaya Nabi Musa meletakkan telapak tangan di punggung sapi. Hitung berapa jumlah bulu yang ada di telapak tangan, itu tambahan usianya. Akhirnya betul Nabi Musa tahu, oh tambahan usiaku sekian. Sampai akhirnya hari H dia harus mati sementara belum masuk negeri Syam. Maka Nabi Musa mohon kepada Allah, wafatkan aku ya Allah, yang penting saya sudah masuk negeri Syam qadra ramyatin bihajarin, meskipun sejauh lemparan batu. Dikabulkan oleh Allah, Nabi Musa bisa masuk negeri Palestina, bagian dari negeri Syam, sejauh lemparan batu. Disitulah Nabi Musa wafat. Berarti kuburan Nabi Musa itu di pinggiran Palestina, dan satu-satunya yang tahu di mana letak posisi kubur itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di Sahih Bukhari. Hadis ini diberi judul Babu man ahabba an yudfana bil ardil muqaddasah, bab anjuran bercita-cita mati dikubur di tanah yang suci. Berarti bagus kalau bapak-bapak meninggal dunia di negeri Syam dan dikubur di negeri Syam. Kemudian negeri Syam berkah karena semua buah-buahannya juga penuh dengan keberkahan. Buah semangka di Masaran dengan buah semangka yang di Palestina beda. Ini manis, itu manis, tapi di situ ada keberkahan plus. Jadi semua buah-buahan, sayur-sayuran kita makan ternyata berasal dari negeri Syam, itu mendapatkan keberkahan tambahan. Kemudian kalau Bapak sedang berada di negeri Syam, berarti negeri itu satu-satunya negeri yang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat Rahman. Keberkahan yang lain, negeri Syam adalah negeri akhir zaman. Disitulah nanti akan terjadi perang Al-Malhamah Al-Kubra, perang Armageddon, perang dunia ketiga besar dahsyat, sampai-sampai seluruh alat modern musnah dan perang akan kembali seperti zaman dulu, pakai pedang, pakai panah, pakai tombak. Umat Islam sebagai pemenangnya, dunia kembali akan dikuasai oleh kaum muslimin, dan disitulah akan tegak khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah sesuai dengan konsep kenabian. Jadi untuk khilafah tidak usah diperjuangkan. Untuk khilafah Bapak tidak perlu bikin struktur kepanitiaan. Kalau waktunya datang, khilafah itu akan tegak dan kita punya pemimpin bernama Imam Mahdi. Dunia akan kembali kita kuasai, tidak seperti hari ini. Wallahu alam bisawab. Apakah Bapak masih hidup saat itu atau sudah meninggal dunia? Tapi khilafah pasti akan tegak. Hari ini kan khilafah ditakuti. Kalau ada ustadz berbicara tentang khalifah pasti akan dicap teroris. HTI yang dakwahnya kemana-mana khilafah kan akhirnya dibubarkan. Yang serbai itu bubar. HTI, FPI, PKI, apalagi MUI pun dulu pernah ada wacana untuk dibubarkan. Ya orangnya itu aja sebenarnya, nggak usah disebutkan. Baik, jadi umat Islam akan berkuasa lagi, kita punya pemimpin bernama Imam Mahdi. Itulah keberkahan negeri Syam. Baik, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami. Apa yang dilihat oleh Rasulullah? Satu, bentuk-bentuk siksa kubur. Oh ternyata orang yang suka makan harta anak yatim dikubur, disiksa, dimasukkan api dari mulut keluar dari dubur.
Oh, ternyata di kuburan ada orang kukunya lancip-lancip terbuat dari besi mencakar-cakar muka. Oh, berarti ini hukuman bagi orang yang ngomong jelek, menjelek-jelekan saudara sesama muslim dari satu tempat ke tempat lain. Rasulullah melihat ada orang perutnya besar, di dalam perutnya ada banyak ular. Oh, berarti ini rentenir, pemakan riba. Rasulullah juga melihat ada panci, tapi dalam riwayat yang lain ada orang disuguhkan 2 piring, daging seger dan daging busuk. Ternyata daging busuk yang dimakan. Oh, ini pelacur, pezina. Jadi satu persatu siksaan kubur dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah juga melihat ternyata ada 2 sungai di dunia ini, sumber mata airnya itu dari Jannatul Firdaus, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Nah, jadi kalau Bapak pergi ke Mesir nyiduk air Sungai Nil, berarti Bapak sedang memegang air yang asalnya dari Jannatul Firdaus, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Rasulullah juga diperlihatkan al-jannatu wan nar. Beliau juga melihat ada pohon besar, itu diameternya itu dikelilingi 100 tahun baru selesai, sangat besar. Itulah pohon yang ada di Sidratul Muntaha. Itulah tafsir dari linuriyahu min ayatina. Akhirnya Rasulullah pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jibril diminta untuk keluar, yang masuk Sidratul Muntaha hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah terjadi dialog perintah sholat 5 waktu. Tapi perlu diluruskan persepsi, Rasulullah dialog hanya mendengar suara Allah, tidak melihat Allah. Karena Aisyah berkata, man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dama. Siapa yang berkata pada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah melihat Allah, berarti dia telah melakukan kesalahan yang besar. Tetap ada hijab pembatas sehingga Allah tidak bisa dilihat sama sekali. Baik, inilah tafsir singkat subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa sampai akhir ayat. Semenjak peristiwa ini akhirnya gelar Siddiq disematkan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar diprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu Muhammad temanmu, katanya jalan-jalan dari Mekah ke Palestina, ke langit, ke Mekah cuma semalam. Seolah-olah orang-orang kafir Quraisy yakin Abu Bakar akan goyah imannya. Ternyata Abu Bakar menjawab lebih singkat dari itu, kalau yang bicara Rasulullah saya tetap percaya. Nah, semenjak hari itu Abu Bakar mendapatkan gelar Siddiq, orang yang selalu percaya. Tapi Rasulullah juga punya gelar mirip dengan Siddiq. Siapa yang memberi gelar? Abdullah bin Mas'ud. Bapak buka kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis tentang takdir, tentang proses penciptaan bayi di perut. Kan bunyinya an Abi Abdurrahman Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqu al-masduq. Nah, Rasulullah disebut shadiq dan masduq. Shadiq secara pribadi beliau jujur, masduq yang beliau ceramahkan, beliau dakwahkan juga penuh dengan kejujuran. Selesai, inilah kajian di pagi hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, oh ya silakan Mas Effendi.
kedua cerita ketika Nabi Muhammad menghadap kemudian diberikan waktu sholat 50 rakaat kemudian balik lagi kemudian maghrib akhirnya sampai 5 rakaat itu mungkin perlu dijelaskan. Oh ya, buruk. Buruk itu madunal bigol fauqal himar. Jadi antara bigol dan himar. Jadi kendaraan yang dikendarai oleh Rasulullah, saya belum pernah melihat perbedaan bigol dan himar. Himar itu lebih gede, bigol yang lebih kecil. Nah, buruk itu antara bigol dan himar. Tapi kalau yang di Masaran dulu ada jamaah yang di rumahnya ada gambar buruk. Ternyata badannya kuda, kepalanya wanita cantik. Tapi alhamdulillah gambar itu sudah tidak ada lagi. Dulu di Masaran, ya tahun 80-an lah, saya sering masuk ke rumah teman saya. Nah, itu hari ini alhamdulillah sudah tidak ada. Jadi buruk itu mirip keledai tapi tidak sebesar keledai, tapi tidak kecil seperti bigol. Itulah yang dinaiki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang tawar menawar dari 50 menjadi 5. Nah, ini dikritisi oleh orang-orang jil. Berarti Rasulullah nawar-nawar syariat, boleh dong syariat ditawar-tawar. Baik. Jadi Rasulullah naik Sidratul Muntaha. Ada perintah sholat sehari semalam 50 kali. Begitu turun ketemu Nabi Musa, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk umatmu? Perintah sholat 50 kali. Idhab ila rabbika fas'alhu tahfifa fa inna ummataka la tutiku dzalika. Balik lagi minta diskon, umatmu nggak akan mampu. Naik, akhirnya turun. Berapa? Disebutkan jumlah. Kata Nabi Musa, kebanyakan. Naik lagi sampai berkali-kali hingga akhirnya sampai 5 kali. Ketika Nabi Musa minta agar dibalik lagi, Rasulullah menjawab, istahyaitu min rabbi. Nah, untuk kali ini aku udah malu, karena Allah sudah menerangkan 5 kali, nanti dilipat gandakan menjadi 50 kali. Karena prinsip ibadah itu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sekali berbuat 10 kali lipat Allah berikan. Nah, sekarang ini kan tawar menawar, berarti boleh dong syariat ditawar-tawar. Saya jawab, yang menawar itu siapa? Rasul, atas usulan Nabi Musa. Sementara para rasul sudah difirmankan oleh Allah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para nabi itu tidak akan bicara atas dasar hawa nafsu, semua kalimat yang keluar dari mulutnya itu berdasarkan wahyu. Berarti tawar menawarnya itu juga berdasarkan wahyu. Nah, si orang jil masuk surga juga belum tentu, mulutnya tidak pernah sesuai dengan wahyu. Nggak bisa kita punya hak untuk tawar menawar. Jadi tawar menawarnya para nabi itu bagian dari wahyu. Baik, ada yang lain? Silakan, Pak. Yang saya tanyakan adalah orang yang tingkatannya sudah makrifat itu menurut pandangan kita itu yang tidak apa-apa. Dalam Islam tidak ada syariat ma'rifat hakikat. Yang benar wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu kapan selesai? Sampai datangnya kematian. Berarti sepanjang hidup tetap beribadah normal.
nggak ada ibadah spesial. Rohnya sudah terbang ke Masjidil Haram, itu jasadnya saja, nggak ada yang dipraktekkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada. Jadi pembagian syariat, makrifat, hakikat itu tidak benar. Nah, apa? Tentang ya syariat malaikat hakikat tadi yang diterangkan tadi memang masih terputus dan belum selesai, masih membingungkan. Membingungkan. Memang wajah-wajah bingung kelihatan dari sini. Kenapa? Ketawanya kenapa? Gak mudeng. Jadi gini, syariat itu Bapak sholat tetap datang ke masjid. Sholat duhur berapa? 4 rakaat. Ya udah, itu Anda sholatnya kelasnya syariat. Tapi nanti bisa naik ke tingkatan makrifat. Rohnya itu sudah bisa terbang kemanapun dia inginkan. Sholatnya sudah tidak di Masjid An-Nur, tapi di Masjidil Haram. Itu versi mereka, bukan versi yang benar ya Pak ya. Itu versi orang-orang sufi. Nah, itu makrifat. Kalau hakikat, wah, dia imannya sudah tingkat tinggi, dirinya sudah melebur menyatu dengan Allah, sudah tidak perlu sholat lagi. Itu hakikat. Ada kiai yang sudah tingkatan hakikat, dan orang yang sudah tingkatan hakikat, perbuatannya tidak akan dipahami oleh orang yang ada di bawahnya. Orang ini pasti nyeleneh. Kalau Bapak protes, berarti Bapak tidak selevel. Kalau Bapak diam, memang orangnya selevel. Kan ada kiai yang kelakuannya aneh-aneh kan Pak. Nah, karena orang yang memahami syariat makrifat hakikat, Anda jangan protes. Anda kelasnya masih syariat, nggak akan bisa dipahami, tidak masuk akal. Padahal coba, perbuatan Rasulullah mana yang tidak bisa dipahami oleh para sahabat? Gak ada yang nyeleneh. Maka ada kiai kemana-mana pakai kolor, celana pendek, gak pernah pakai baju gitu. Yang lain sholat, ini malah ngerokok. Itu gak boleh diprotes. Tingkatan kita sudah beda dengan dia. Silahkan lihat di YouTube, ada kiai yang kemana-mana pakai kolor, tidak pakai baju. Wah, kalau kita protes, oh gak bisa. Anda tingkatan syariat belum gaduh, belum satu level. Nah, di Masjid An-Nur tidak dikenal begitu. Yang ada hanya muslim yang taat atau muslim yang berbuat maksiat. Titik, itu aja. Muslim yang sholatnya di masjid, ada muslim yang sholatnya di rumah. Udah nggak ada perbedaan yang lain. Dia muslim yang pakai kerudung, ini muslim pakai kerudung nunggu kalau sholat. Itu aja perbedaannya. Ini muslim saumnya kapan? Nunggu bulan Ramadan. Ini muslim Ramadan saum, Senin Kemis juga saum. Nggak ada yang membedakan kecuali amal, bukan yang nyeleneh-nyeleneh. Satu penanya terakhir, silahkan. Tentang posisi katakanlah status tanah Arab yang dikatakan ya tadi Syam, Masjidil Haram dan sebagainya itu yang sekarang menjadi Arab Saudi. Ya. Kita tahunya hari ini, artinya itu zaman sekarang. Iya. Disebut Arab Saudi itu kalau menurut keterangan dari Pak Ustaz tadi kan bukan termasuk Arab. Padahal itu kalau kita tahu Arab Saudi intinya daripada letak dari Arab itu tadi. Kalau Syam kan Arab dengan Arab Saudi kan beda. Iya. Nah, ya. Jadi otomatis Arab Saudi kan bukan Syam. Bukan. Nah, otomatis Arab Saudi bukan Arab. Tapi sekarang kan menjadi Arab. Jadi gini. Yang bukan kita gitu. Ya tahunya kita kan memang hari ini. Artinya itu sebelum perang dunia. Iya. Itu memang kita belum belajar sampai sana. Tapi kita tahunya seperti apa itu Irak, Iran. Itu Arab. Semuanya kita tahunya adalah tanah Arab. Timur Tengah itu Arab. dikatakan Arab. Mesir pun termasuk dikatakan Arab.
Ya, jadi gini. Dulu Irak itu Babilonia. Bahasanya Babilonia. Iran dulu adalah Persia. Bahasanya Persia. Nah, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, nah, kan Rasulullah pernah menyampaikan, Innallaha zawaliyal ardo fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulki sayablughu mulkuha mazuyali minha. Allah membentangkan peta dunia. Allah membentangkan peta dunia. Jadi yang tahu peta dunia pertama kali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tahu peta dunia. Allah bentangkan antara timur sampai barat, dan kekuasaan umatku suatu saat akan membentang dari timur ke barat sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Allah. Wa u'titu al-kanzaini, dan aku diberi dua perbendaharaan, al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Nah, ini kemarin viral bulan Agustus, ada Habib, wah berarti bendera merah putih itu sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah. Wah, itu ngawur. Coba kalau hadis dibaca, jangan dipahami, buka syarah hadisnya. Kalau itu Bukhari berarti buka kitab Fathul Bari. Kalau itu Sahih Muslim, buka syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Kalau itu Sunan Abu Dawud berarti buka kitab Aunul Ma'bud. Jadi jangan hanya lihat terjemah langsung disimpulkan. Al-Ahmar, merah, maksudnya negeri Persia nanti akan kita taklukkan. Abyad, putih, adalah Romawi, itu akan kita taklukkan. Jadi bendera merah putih bukan dari sini. Bendera merah putih pelajari di pelajaran PSPB, jangan dilihat di hadis. Merah putih itu apa? Yang kita pelajari ya, merah putih itu merah, berani, putih, suci. Ya udah itu aja, pahami sebagaimana yang kita pelajari di pelajaran sejarah. Jadi merah dan putih itu lambang suatu saat Persia dan Romawi takluk. Siapa yang menaklukkan? Pada masa Umar bin Khattab ketika mengirim pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, itu Persia, Abu Ubaidah ibnul Jarrah menaklukkan negeri Romawi. Nah, akhirnya Palestina itu bahasanya Ibrani, Yordania Ibrani. Begitu ditaklukkan oleh kaum muslimin, berubahlah berbahasa Arab. Akhirnya sekarang setelah penaklukan mereka disebut Jazirah Arab, daerah-daerah yang bahasanya adalah Arab lewat penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat. Akhirnya Irak, Iran itu berbahasa Arab. Aslinya bukan Arab. Arab itu setelah penaklukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh khilafah Bani Umayyah yang diawali oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, kemudian Yazid bin Muawiyah dan khilafah-khilafah selanjutnya. Jadi begitu, apalagi ada khilafah Bani Abbasiyah, pusat kedudukannya di Baghdad. Itu semakin membuat Irak, Iran yang dulunya bahasanya Persia berubah menjadi bahasa Arab. Akhirnya semenjak itu negeri manapun yang bahasanya Arab itu disebut dengan Jazirah Arab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Romawi itu di mana? Romawi itu di negeri Syam. Pusat kekuasaan Romawi, pusatnya ada di Damaskus. Di Damaskus. Hingga akhirnya Damaskus dikuasai ketika khilafahnya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi
Utsman kan khilafahnya ibu kotanya mana? Madinah. Ali memindahkan ibu kotanya ke Iran, ke Kufah. Nah, Muawiyah memindahkan kekuasaan ke Damaskus. Nah, ketika khilafah Bani Umayyah selesai, muncul khilafah Bani Abbasiyah ada di Baghdad. Kemudian Turki Utsmaniyah dari Baghdad meluncur ke Turki. Nah, nanti pusat kota kita adalah kembali ke negeri Syam. Pusatnya ada di Damaskus. Dan nanti akan muncul ashabu rayatis sud, pasukan-pasukan dari Khurasan yang membawa bendera berwarna hitam, tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, bendera itu kan ditakuti hari ini. Pokoknya kalau yang bawa bendera itu pasti teroris. Padahal itulah bendera yang akan berkibar ketika khilafah Islamiyah tegak. Tapi berapa kali dibakar, dan yang membakar kok itu lagi itu loh Pak. Tahu kan, si itu nggak usah disebut. Ini kan disiarkan, ini demi kode etik jurnalistik, nggak usah diomongkan. Bapak-bapak sudah tahu, rahasia kita bersama saja. Baik, cukup. Apa itu? Kalau kita tahu bahwa daerah atau wilayah yang berkah itu adalah mestinya yang kita tangkap adalah penduduknya makmur, tenang, damai. Tapi kita menerima hari ini negeri Syam. Ya, kok begitu? Ternyata kok surat maut dan sebagainya. Ya, jawabannya kalau negeri Syam sudah rusak, negeri yang lain lebih rusak lagi. Hadisnya begitu. Syam itu barometer. Kalau penduduk Syam sudah rusak, kan orang Syam, coba Bapak pergi ke mana? Yordania, ke apa namanya? Ke Lebanon, perempuannya rusak-rusak. Lah mereka rusak, ya apalagi di negeri yang lain, itu lebih rusak. Jadi barometer keislaman seseorang lihat di negeri Syam apa yang terjadi. Tapi ketika di akhir zaman penduduk negeri Syam orang yang paling bertakwa, maka yang lain juga akan baik. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini saja, kita akan lanjutkan nanti di ba'da maghrib insyaallah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.